Hari ini, 21 Oktober 2025, Kabupaten Tanjung Jabung Timur genap berusia 26 tahun. Momentum istimewa karena merupakan hari pertama di tahun kedua kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Di Istana Negara, tanggal 20 Februari 2025, atau tepatnya 243 hari yang lalu, kami, Hajadillah Hikmasyari dan Muslimin Tanja, resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebuah mandat besar yang harus kami pertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Momentum tersebut juga merupakan tonggak peralihan kepemimpinan dari Haji Romi Haryanto dan Haji Robi Naliansyah yang sudah mendedikasikan karya-karya terbaik bagi Tanjung Jabung Timur dalam satu dekade terakhir. Perjuangan dan pengorbanan keduanya senantiasa menginspirasi dan juga memberikan warna tersendiri bagi perjalanan panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 26 tahun ini. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi terwujudnya Indonesia Maju. Demikian tema peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke-26 di tahun 2025. Tema besar yang kami pilih sesuai dengan visi Merata, yakni membangun bersama rakyat untuk sejahtera dan bahagia. Sebuah janji yang kami usung dan tawarkan sejak pilkada yang lalu. Tema ini diangkat selaras dengan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang saat ini digalakan. Visi Merata kami jabarkan ke dalam 3 misi sebagai panduan utama yang kemudian dirumuskan ke dalam 18 program unggulan yang kami prioritaskan, yang kami susun berdasarkan aspirasi dan juga hajat hidup seluruh warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang kami temui langsung di 93 desa dan kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan. Selama 26 tahun berdiri, Tanjung Jabung Timur sudah membangun jalan sepanjang 1.167,40 km. Saat ini kondisi baik sepanjang 156,29 km, kondisi sedang 38,27 km, kondisi rusak 19,593 km, dan juga kondisi rusak berat yang mencapai 953,242 km. Dengan kata lain, jalan mantap kami hanya 16,67%. Sementara itu dari total 484 unit jembatan, saat ini sejumlah 255 unit dalam kondisi yang baik, 73 unit dalam kondisi yang sedang, 60 unit rusak ringan, dan 96 lainnya dalam kondisi rusak berat. Pada rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025 hingga 2029, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan sebagai kawasan swasembada pangan. Keputusan strategis guna mewujudkan ketahanan pangan daerah sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Salah satu fokus kami yakni pembangunan di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Karena bukan tanpa alasan, kontribusi distribusi PDRP di sektor ini cukup signifikan yang mencapai 24,16%. Lebih kurang 60% penduduk menggantungkan perekonomian pada sektor ini. Sektor ini pula yang mampu menampung tenaga kerja paling besar yang mencapai 71%. Guna mendorong capaian sektor tersebut, kami melakukan berbagai intervensi, di antaranya melaksanakan program Gempita atau gerakan meningkatkan indeks pertanaman dari indeks pertanaman 100 menjadi indeks pertanaman 200. Hingga kuartal kedua pada tahun ini, sudah mampu diproduksi sebesar 24.411 ton gabah kering panen atau 66% dari target capaian sebesar 36.892 ton. Kami juga ingin berkontribusi nyata dalam pengendalian inflasi khususnya di Provinsi Jambi. Cabai merah yang kerap menjadi salah satu pemicu inflasi kami berikan perhatian khusus. Tahun 2025 kali ini, kami menargetkan produksi cabai sebesar 82,5 ton pada luas tanam 110 hektar dengan produktivitas 7,5 ton per hektar. Hingga bulan September lalu sudah terrealisasi sebanyak 98 hektar pertanaman dengan produksi mencapai 76 ton. Selain cabai, kami menggalakkan pertanaman jagung hibrida yang juga strategis mendukung ketahanan pangan daerah. Terkait ini, kami bersinergi dengan Polri, mulai dari Polda, Polres, hingga Polsek yang tersebar di 11 kecamatan.
Dari target 315 hektar, ternyata luas tanam jagung mampu kami realisasikan sebesar 407 hektar, dengan capaian produksi sebesar 800,78 ton. Nanas, melon, dan juga semangka kami kembangkan. Sampai dengan bulan September yang lalu, realisasi tanaman nanas mencapai lebih dari 700 rumpun, dengan luas panen mencapai 14.500 rumpun. Sedangkan untuk semangka mampu dipanen sebesar 420,1 ton, dan melon mampu diproduksi sebesar 45,5 ton. Masing-masing komoditi perkebunan pada saat ini tercatat sebesar 77.018 ton untuk kelapa sawit, 57.295 ton kelapa dalam, 19.930 ton pinang, 1.239 ton kopi, 4.506 ton karet, dan 265 ton kakao. Daya saing berkelanjutan bagi masyarakat perkebunan juga kami upayakan, karena saat ini telah dilaksanakan 100 hektar peremajaan kelapa dalam, distribusi 4 unit bantuan mesin pengupas kopi, dan 100 hektar tata air mikro selama 2 tahun ini. Guna memastikan capaian sektor pangan tersebut, pembangunan 1.000 km tanggul yang merupakan butir ke-18 program unggulan kami langsung dieksekusi pada tahun ini juga. Meskipun sebenarnya kebijakan anggaran yang dilaksanakan masih produk APBD pengesahan 2024 sebelum peralihan kepemimpinan, kami berupaya memaksimalkan penyesuaian yang tak mudah. Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD yang wajib dilaksanakan membuat upaya penyesuaian tersebut semakin ketat. Tetapi tekad kami bulat, janji visi misi harus kami laksanakan. Meski tahun ini APBD Tanjung Jabung Timur hanya mampu mengalokasikan tanggul sepanjang 60,15 km dari target yang seharusnya 200 km per tahun. Namun kami tak menyerah. Kami mempertajam sinergi bersama pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Bahkan secara khusus kami tugaskan SKPD terkait untuk mencari tambahan kuota pembangunan tanggul hingga ke kementerian terkait. Dari APBD Provinsi Jambi tahun ini, kami mendapatkan tambahan pembangunan tanggul di 5 desa dengan total 10,13 km. Dari optimalisasi lahan BWS Sumatera 6 sesuai keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 444 tahun 2025, teralokasi sebesar 62,88 km yang tersebar di 17 lokasi dan 56,35 km lainnya di 4 lokasi melalui Sistem Informasi Program Unggulan Irigasi atau SIPURI. Kami juga mendapatkan tambahan 55 paket pekerjaan tanggul dari Kementerian Pertanian yang berlokasi di 11 desa dalam 4 kecamatan dengan total panjang 42,2 km. Ada pula dari Kementerian Tenaga Kerja sebanyak 3 km. Selain itu dari program peremajaan sawit rakyat yang mencakup 3 desa. Tahun ini kami mendapatkan alokasi tanggul sepanjang 89 km. Kami juga melaksanakan pembangunan tanggul swakelola di 4 lokasi lainnya sepanjang 33,5 km. Dengan upaya sinergi tersebut, dari target 200 km dengan kemampuan APBD yang hanya 60,15 km, ternyata mampu direalisasikan pembangunan tanggul sepanjang 357,21 km atau 178,60%. Capaian ini belum termasuk kolaborasi dengan sejumlah perusahaan perkebunan swasta yang sudah membangun 285,6 km tanggul boundary. Kolaborasi ini akan kami pertajam dengan regulasi tersendiri yang nantinya akan mengatur sedemikian rupa keberadaan boundary ini membawa manfaat bagi kebun-kebun masyarakat di sekitar perusahaan. Dari capaian realisasi ini tidaklah berlebihan jika dalam kesempatan ini kami menyatakan bahwa 1.000 km tanggul yang semula ditargetkan selesai pada tahun 2029 akan tuntas paling lambat pada tahun ketiga kepemimpinan Dila Muslimin, yakni di tahun 2027. Tahun ini juga dialokasikan asuransi pertanian untuk 1.000 hektar padi. Di tahun 2026 akan disusul dengan asuransi nelayan bagi 2.600 jiwa dan juga asuransi ternak besar sejumlah 333 ekor. Populasi ternak sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, dan juga itik berkembang cukup signifikan. Guna mendukung subsektor ini, kami melaksanakan program unggulan berupa peningkatan inseminasi buatan untuk ternak besar. Sedangkan pengembangan ternak kecil seperti ayam dan juga itik diintegrasikan kepada lahan tanaman pangan. Produksi perikanan tangkap kawasan pesisir Tanjung Jabung Timur merupakan yang terbesar di Provinsi Jambi.
Tercatat, produksi perikanan kami mencapai 797.185,70 ton, yang terdiri dari produksi perairan laut, perairan umum, budidaya kolam, dan bioflok serta mina padi. Berbagai bantuan telah digelontorkan pada kelompok nelayan, kelompok pembudidaya, dan juga kelompok pengolahan, di antaranya pengadaan alat tangkap jaring ikan monofilamen dan kelengkapannya, bantuan mesin kapal perikanan 30 PK bagi kelompok usaha bersama, bantuan benih dan pakan starter, dan juga bantuan surplus budidaya ikan air tawar. Pada APBD perubahan tahun 2025, dialokasikan belanja kapal nelayan 10 GT, berikut perlengkapan dan juga alat tangkap sebanyak 1 paket, yang merupakan salah satu perwujudan program unggulan pengentasan kemiskinan kawasan pesisir. Program ini merupakan inovasi strategi pembinaan yang menitik beratkan pada paradigma baru pola arung bagi para nelayan. Berbasis kelompok dengan pembinaan komprehensif meliputi basic training safety, keterampilan jelajah, teknik mesin, manajemen pasca tangkap, hingga dukungan integrasi kemitraan pasar dan juga produk turunan. Peningkatan daya saing produk turunan sebagai upaya hilirisasi juga dikembangkan melalui pembinaan istri nelayan. Potensi produk turunan ini cukup besar mencapai 1.216,30 ton yang mencakup produksi ikan asin, terasi, maupun pelumatan daging ikan dan juga udang sebagai bahan utama sejumlah produk turunan. Upaya pengentasan kemiskinan yang kami lakukan tidak pula dapat dipisahkan dari masih adanya kawasan kumuh di 5 wilayah kecamatan. Tahun ini terdata ada 3.741 rumah tidak layak huni yang sebagiannya menjadi bagian kawasan kumuh tersebut. Sebagai realisasi janji kami untuk 1.000 bedah rumah dalam 5 tahun atau 200 rumah per tahun, telah direalisasikan sebanyak 433 unit atau 216,5%, yang artinya kami optimis janji visi misi bedah 1.000 rumah bisa kami tuntaskan maksimal juga di tahun ketiga. Penanganan kawasan kumuh yang kami lakukan tidak lagi hanya berfokus pada bedah rumah saja, tetapi kami menerapkan penanganan terpadu dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, di antaranya penyediaan sanitasi, pengelolaan sampah, perbaikan jembatan, jalan lingkungan, dan juga penerangan jalan umum. Kami bertekad merubah kawasan pesisir yang tadinya kumuh menjadi kawasan yang tidak hanya indah, tetapi memang layak dan berkualitas sebagai tempat berkehidupan masyarakat pesisir di Tanjung Jabung Timur. Menopang upaya pembangunan berkelanjutan, kami terus memperkuat integrasi antar wilayah dengan fokus utama peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan, jembatan, dan akses transportasi publik lainnya, utamanya yang terhubung ke pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta wilayah pesisir dan pedalaman. Guna peningkatan aspek kenyamanan dan juga keselamatan bagi masyarakat, khususnya aktivitas di malam hari, kami juga berupaya terus mengoptimalkan penerangan jalan umum sebagai wujud pelaksanaan program Menyala Desaku. Dengan kolaborasi bersama PetroChina dan PLN di tahun ini telah pula terbangun LPJU sejumlah 776 unit. 656 unit melalui APBD dan 120 unit program PetroChina. Kami juga menghadirkan jaringan listrik baru sepanjang 8.100 meter di 2 lokasi, yakni Dusun Geragai, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, dan Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Nipah Panjang. Untuk program Bening Desaku di tahun ini kembali kami gelontorkan 70 unit sumur bor dari APBD dan dana desa. Ada pula tambahan 1 unit dari APBN. Kami juga melaksanakan uprating instalasi pengolahan air, penambahan sumur dalam terlindungi atau brown septuring sejumlah 206 unit spam, 143 saluran rumah dari APBD Kabupaten, 63 saluran rumah lainnya dari APBN. Kami juga mendapatkan 786 saluran rumah uprating dan brown capturing dari DAK Penugasan. Saat ini jumlah penduduk terlayani akses sarana air minum sudah mencapai 143.759 penduduk yang terlayani dengan fasilitas PAMSIMAS dan juga non-PAMSIMAS, dengan sambungan rumah tangga sejumlah 11.767. Masih ada 92.968 jiwa yang belum terjangkau sarana air minum yang layak. 64 desa terlayani spam IKK, 64 mandiri, dan 1 desa spam BUMDes. Sektor industri kecil dan menengah merupakan struktur penting perekonomian di daerah. IKM Tanjung Jabung Timur terus tumbuh signifikan. Saat ini terdata, IKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 1.294 unit usaha dengan 21.763 pelaku UMKM berdasarkan NIB yang sudah terdaftar. Sebanyak 4.373 pelaku UMKM tersebut aktif dengan berbagai jenis produk olahan,
Dan saat ini, Tanjung Jabung Timur memiliki 27 unit pasar tradisional yang tersebar di seluruh kecamatan. Kami sadar, tantangan era pasar bebas pada saat ini membuat persaingan pasar bagi pelaku UMKM menjadi begitu ketat, membutuhkan adaptasi cepat dan ketangguhan, bukan hanya soal produktivitas, tetapi juga kesiapan menghadapi dinamika pasar yang sungguh dinamis. Karena itu kami menempatkan UMKM bukan lagi sebagai komunitas binaan, karena lebih dari itu, UMKM bagi kami adalah potensi daerah yang sangat penting untuk ditangani secara holistik demi memacu pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Timur. Kaitan itu, kami berupaya meningkatkan partisipasi aktif milenial Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu motor penggerak kreativitas khususnya perekonomian, melalui gagasan program rumah milenial yang saat ini prosesnya sedang berjalan. Memperkuat UMKM itu, kami bekerja sama dengan PetroChina yang melaksanakan program pelatihan peningkatan mutu produk, pelatihan kemasan dan pelatihan wirausaha digital inovasi UMKM dengan teknologi AI, termasuk di dalamnya pelatihan public speaking, bisnis model kanvas dasar teknologi AI, HPP, pencatatan keuangan, copywriting AI, foto produk, live streaming, digital marketing, Shopee seller, branding, desain kemasan, biolink promosi, desain banner digital hingga dilatih agar mahir melakukan presentasi bisnis. Pendekatan konvensional juga tetap dilakukan, antara lain bantuan peralatan bagi para pengrajin, pengadaan 1 unit mobil UMKM, bantuan modal usaha dan bantuan penguatan perizinan. Kami optimis UMKM Tanjung Jabung Timur mampu menjadi pemain handal di tengah pasar global pada era digital saat ini. Pada sektor kesehatan dan juga pendidikan, kami terus berupaya mendorong percepatan peningkatan IPM yang baru tercapai 70,77% pada tahun 2024. Variabel angka harapan hidup terus kami perbaiki. Peningkatan partisipasi sekolah kami upayakan, salah satunya dengan bantuan seragam bagi 10.023 siswa TK, SD, dan juga SMP sederajat. Guna mengurangi beban pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Beberapa indikator utama lainnya juga membaik signifikan, di antaranya angka kematian bayi yang hanya 4,20 per 1000 kelahiran dan juga angka kematian ibu bersalin yang hanya tinggal 20,33 per 1000 persalinan. Penanganan stunting melalui intervensi spesifik dan juga intervensi sensitif terus dimantapkan. Prevalensi stunting Tanjung Jabung Timur sebesar 23,9% atau selisih 0,2% dari tahun sebelumnya. Kami mempertahankan dan juga bahkan meningkatkan kebijakan minimal 2 tenaga kesehatan di setiap desa. Sebagaimana program kami untuk bisa memastikan seluruh warga Tanjung Jabung Timur segera terjangkau program perlindungan sosial. Hari ini, di momentum Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke-26 tahun, dengan bangga kami menyatakan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage Prioritas. Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan bangga telah berhasil meraih predikat Universal Health Coverage atau UHC prioritas dengan cakupan kepesertaan mencapai 100% penduduk dan keaktifan peserta sebesar 81,01%. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti penonaktifan peserta PBIJK dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah, Pemkab Tanjung Jabung Timur tetap konsisten memperkuat kolaborasi dengan BPJS Kesehatan serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan setiap warga memperoleh perlindungan kesehatan yang berkualitas. Predikat UHC prioritas ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan mewujudkan visi merata, menciptakan Tanjung Jabung Timur yang sehat, produktif, sejahtera, dan bahagia bersama rakyat. Selain kesehatan, pendidikan adalah isu penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Dari parameter angka partisipasi murni tahun 2024, Sekolah Dasar Tanjung Jabung Timur sudah mencapai 99,79%. APM SMP 75,92%, sedangkan untuk angka partisipasi kasar peserta didik berdasarkan umur untuk SD sudah mencapai 109,85%, SMP 88,5%. Sementara angka kelulusan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tingkat SD sederajat berhasil 100%.
Begitupun SMP sederajat yang juga 100%. Kami terus melakukan perbaikan proses belajar mengajar siswa, mengatur kembali sebarang guru di tingkat TK, PAUD, SD, dan juga SMP, dengan terus mendorong pemenuhan kualifikasi S1 atau D4 serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Keberadaan pondok pesantren yang tumbuh pesat juga membawa optimisme baru bagi harapan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peran aktif pondok pesantren bagi kemajuan pembangunan sumber daya manusia sungguh tak ternilai. Karena itu, selama ini kami terus memberikan support bagi keberlangsungan pondok pesantren. Saat ini ada 31 pondok pesantren yang tersebar di sejumlah kecamatan. Tanggal 22 Oktober besok, kami juga menggelar upacara Hari Santri di tahun 2025 di lapangan kantor Bupati. Kami ingin menegaskan bahwa peran pondok pesantren tak boleh surut, harus terus bergelora bersama pemerintah dan juga masyarakat membentuk tunas-tunas bangsa yang paripurna. Kami juga terus berupaya mendorong penguatan pariwisata, kepemudaan dan olahraga. Potensi pariwisata religi, kuliner dan juga minat khusus cukup besar meski belum tergarap optimal. Potensi seni dan juga olahraga generasi muda juga patut diperhitungkan. Kami berkomitmen menghidupkan kembali event-event seni budaya dan juga olahraga sebagai sarana memperkuat sumber daya manusia, khususnya para generasi muda. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga terus mengalokasikan anggaran bantuan pembangunan rumah ibadah, lembaga keagamaan, peringatan Hari Besar Agama, forum kerukunan umat beragama, bantuan guru ngaji dan juga madrasah diniyah, pembinaan Qori dan Qori'ah. Akuntabilitas tata kelola pemerintahan kami targetkan terus meningkat. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2017 sampai dengan 2024 terus-menerus memperoleh predikat OPD wajar tanpa pengecualian. Sedangkan untuk sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mampu dicapai nilai 62,38 atau predikat B. Kami optimis dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan predikat dengan capaian kali ini. Pemerintahan yang responsif dan akuntabel menjadi tuntutan pada saat ini. Kami terus berupaya mengoptimalkan e-government dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna menunjang pemerintahan yang efektif dan juga efisien. Saat ini sudah terpasang infrastruktur jaringan internet sistem fiber optik dan radio IP yang berjumlah 43 titik, 26 titik fiber optik pada OPD di area perkantoran, 17 titik radio wireless mencakup 11 kecamatan dan 6 OPD luar komplek perkantoran. Hari ini juga di-launching layanan cepat kedaruratan dengan aplikasi call center 112. Tahun 2025 kali ini juga terbangun 8 menara telekomunikasi baru hingga total berjumlah 118. Ini membuat area blank spot Tanjung Jabung Timur yang berkurang hanya tinggal 9 spot dari 17 spot yang ada pada tahun sebelumnya. Kami menyadari betul bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang terbuka dan informatif. Selama 3 tahun terakhir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil mempertahankan predikat sebagai kabupaten yang informatif. Tahun ini pun kami optimis predikat informatif bisa dipertahankan. Kami berupaya mendukung penuh setiap investasi yang berorientasi pada kemajuan bersama. Layanan perizinan telah diterbitkan sebanyak 7.125 izin pada tahun 2024, 6.759 izin OSS, dan 325 izin sistem si cantik cloud. Komitmen memperkuat dan juga mempermudah layanan perizinan telah pula diterbitkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen izin dan juga non-izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dari seluruh capaian maupun komitmen, kami memajukan daerah ini tidaklah bisa dilepaskan dari sinergitas para stakeholder pemangku kepentingan. Keamanan, kenyamanan, dan juga ketertiban wilayah adalah pilar penting bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun juga pembangunan kemasyarakatan. Sinergi dengan Polri, TNI, Kejaksaan, dan juga instansi vertikal lainnya menjadi kunci terciptanya kondisi daerah yang aman, nyaman, dan juga harmonis. Bahkan sinergitas ini juga mencakup sektor strategis lainnya, seperti isu ketahanan pangan dan juga isu konflik lahan. Kami selalu optimis bahwa sinergi ini mampu menjawab setiap tantangan yang dihadapi dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dari semua capaian pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dipaparkan di atas, muara keberhasilannya dapat dilihat pada penurunan angka kemiskinan yang terus berhasil kami tekan. Dari 10,14% di tahun 2024, turun menjadi 9,96% di tahun 2025 kali ini. Penurunan yang signifikan di tengah segala keterbatasan, kami juga memanfaatkan target indeks daya saing daerah sebesar 3,7 pada tahun 2029. Sedangkan untuk tahun 2025 kali ini, kami targetkan sebesar 2,91% dengan kondisi awal pada tahun 2024 sebesar 2,87%. Di momentum hari jadi ke-26 tahun ini, kami
Haji Adila Hikmasari dan juga Muslimin Tanja beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengajak kita semua untuk terus optimis menatap masa depan. Dengan kebersamaan, niscaya kita bisa dan juga mampu mewujudkan masa depan yang gemilang, Tanjung Jabung Timur yang sejahtera, adil, dan merata. Dirgahayu ke-26 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.